Baik, selamat pagi semuanya. Eh, Sekarang pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai suatu skenario. Kemudian kita mencoba untuk memahami skenario yang akan kita pelajari kali ini dengan eh, dengan beberapa referensi yang kita gunakan untuk membahas masalah-masalah yang terdapat pada skenario yang kita bawakan. Nah, sebelum itu, mari kita melihat skenario yang akan kita diskusikan. Jadi, ini merupakan skenario-nya, ya. Jadi kita translatekan ke bahasa Indonesia, ya. Ada seorang laki-laki, anak-anak berumur 2 tahun, ya, dibawa oleh ayahnya ke ruang perawatan primer. Kemudian anak ini memiliki siku kiri yang bengkak saat ia secara tidak sengaja menabrak dinding ketika bermain pada hari sebelumnya. Ukuran pembengkakan bertambah dan menjadi lebih menyakitkan. Kemudian tidak ada bengkak atau memar lain yang ditemukan, dan bocah itu memang sering memar, ya, sejak ia berusia 6 bulan. Kakak-kakaknya, baik laki-laki maupun perempuan, ya, itu dalam keadaan sehat. Kemudian tidak ada riwayat gangguan perdarahan yang ditemukan dalam keluarganya. Kemudian bocah itu adalah seorang yang suka memilih makanan dan hanya memakan sedikit makanannya, tetapi suka susu. Kemudian ketika dalam pemeriksaan fisik, bocah itu terlihat kurus dan pucat, tapi tanda vitalnya masih dalam batas normal. Kemudian tidak ada penyakit kuning dan splenomegali. Pada palpasi siku, dokter menemukan kelembutan dan peningkatan kehangatan. Kemudian ketika diperiksa secara laboratorium, pemeriksaan laboratorium menunjukkan kondisi kadar hemoglobinnya itu 9 gram per desiliter, hematokrit 29%, eritrositnya 3,7 kali 10 pangkat 9 sel per liter. Kemudian ada MCV 67,5 femtoliter. Kemudian MCH-nya 24,3 pikogram. Dan RDW-CV-nya itu 16,5. Jumlah trombosit adalah 320 sel per mikroliter. Waktu protrombin normal 10 detik, tetapi ada waktu APTT yang berkepanjangan 73 detik ditemukan. Nah, dalam kasus ini kita bisa melihat dulu, ya, bahwa bocah ini memiliki memar pada siku dengan gambar yang ditunjukkan. Kememarannya ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Kalau kita hanya mengidentifikasi secara superficial atau secara tidak mendalam, kita menemukan ada tanda-tanda inflamasi yang dikatakan dalam teks tersebut, dikatakan the swelling increase in size. Jadi pembengkakannya memiliki peningkatan dalam ukuran dan juga makin sakit. Jadi kalau kita lihat, ya, sebagai tanda-tanda utama dari inflamasi itu ada 5. Kita lihat di sini ada panas, ya. Kemudian ada kemerahan, kemudian ada pembengkakan, kemudian ada sakit, kemudian ada fungsi yang menurun. Kelima ini secara superficial, ya, 2 diantaranya dapat menunjukkan tanda-tanda inflamasi seperti yang kita lihat di sini. Ada pembengkakan dan ada rasa sakit. Nah, pembengkakan dapat terjadi
karena integritas kapilernya semakin permeabel. Sehingga cairan-cairan dalam darah, kita katakan plasma darah, itu dapat keluar dari kapiler atau dari pembuluh darah. Sehingga cairan yang berasal dari dalam kapiler akan keluar dari kapiler pembuluh darah sehingga akan terjadi pembengkakan, ya, pembengkakan pada jaringan tersebut yang mengalami injury atau mengalami cedera. Mengapa ada rasa sakit? Rasa sakit dapat diakibatkan karena sel-sel yang mengalami kerusakan atau cedera itu dapat mengeluarkan mediator-mediator kimia ataupun kapiler, membran-membran kapiler, endotel, kemudian dapat kalau mengalami injury atau cedera dapat mengeluarkan mediator-mediator kimia yang dapat merangsang sel-sel saraf, ya, sel-sel saraf nociceptor, yang itu sel tersebut merupakan sel saraf yang membawa rangsangan rasa sakit. Mediator-mediator kimia yang dapat dilepaskan dapat berupa histamin, prostaglandin, bradikinin, dan lain-lain. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai erythropoiesis. Jadi erythropoiesis berasal dari kata erythrocyte, berarti sel darah merah, poiesis, pembentukan. Erythropoiesis merupakan pembentukan sel darah merah. Selain itu, erythropoiesis ini dapat digolongkan sebagai hematopoiesis, di mana hematopoiesis adalah pembentukan sel darah. Selain erythropoiesis, ada juga yang dinamakan dengan granulositopoiesis, pembentukan sel-sel darah yang memiliki granul. Misalnya neutrofil, basofil, eosinofil. Selain granulositopoiesis, kemudian ada dikatakan sebagai trombositopoiesis, yaitu pembentukan sel darah platelet atau trombosit. Kemudian ada yang dikatakan sebagai limfositopoiesis, pembentukan sel-sel darah yang berupa limfosit. Nah, untuk membentuk sel-sel darah itu, terutama dalam kasus ini kita membahas tentang eritrosit, sel darah merah, dia memiliki 3 komponen. 3 komponen penting yang sangat diperlukan. Yang pertama kita lihat ada stem cell berupa multipoten. Jadi sebelum kita memahami tentang stem cell, kita harus memahami juga mengenai yang dikatakan sebagai totipoten, kemudian kita harus mengenal pluripoten dan multipoten. Dan juga satu lagi ada unipoten. Nah, di mana kalau kita ketahui multipoten hematopoietic stem cell itu dapat berdiferensiasi menjadi sel-sel yang unipoten. Nah, multipoten hematopoietic stem cell itu berasal dari sel-sel yang berdiferensiasi dari mesoderm. Kemudian kita lihat yang kedua. Kita akan membahas juga penting mengenai stroma dari sumsum tulang. Karena stroma dari sumsum tulang itu merupakan tempat terjadinya pembentukan sel-sel darah. Baik itu sel darah merah, putih, trombosit, maupun limfosit. Kemudian, kita akan membahas juga tentang faktor-faktor pertumbuhan dari sel-sel hematopoietik. Jadi kalau kita bisa ibaratkan,
kalau kita menanam sebuah pohon, misalkan kita pohon mangga kita lihat buahnya itu ada biji buah mangga yang agak besar itu, kita ibaratkan bijinya itu sebagai stem cell, bone marrow-nya itu sebagai tanah, kemudian hematopoietic growth factor-nya itu sebagai yang dikatakan pupuk, boleh kita katakan pupuk. Baik, kita lihat satu persatu. Multipotent hematopoietic stem cell. Ya, seperti ini. Gambar yang kiri memperlihatkan kita bahwa multipotent ini dapat berdiferensiasi menjadi dua, yang dikatakan sebagai common myeloid progenitor dan common lymphoid progenitor. Common myeloid progenitor dapat berubah, ya, berdiferensiasi lagi menjadi granulosit, eritrosit progenitor, eosinofil, basophil progenitor, dan terakhir dia akan menjadi megakaryosit, eritrosit progenitor. Yang ini tadi granulosit, monosit progenitor. Ya, kemudian dia akan berdiferensiasi menjadi beberapa sel, ya, seperti ini. Nah, kita akan memfokuskan pada bagian megakaryosit, eritrosit progenitor, khususnya yang akan berdiferensiasi menjadi eritrosit. Kalau kita lihat di sini menunjukkan bahwa pematangan dari suatu sel darah itu dapat ditandai oleh, pertama, ukuran dari sel semakin dia matang akan semakin kecil. Itu ukurannya. Kemudian mitokondria atau kandungan RNA atau kita katakan sebagai kromatin, dia akan semakin memadat dan akan semakin terkondensasi. Itu untuk sel yang lain, tetapi khusus sel eritrosit dan platelet itu kromatin nukleus yang di dalamnya terdapat kromatin akan hilang. Itu khusus untuk eritrosit, kematangan eritrosit dan platelet. Nah, selain itu juga ukuran nukleusnya akan makin kecil, bahkan hilang. Kemudian nukleolusnya juga anak inti selnya juga akan hilang. Seperti itu. Kemudian dari grafik ini kita akan melihat adanya suatu penamaan yang berbeda. Kita akan bahas pertama dari proerythroblast. Proerythroblast ini merupakan tahap awal, prekursor awal, yang berasal dari megakaryocyte, erythrocyte, progenitor. Proerythroblast di sini kenapa bisa menjadi proerythroblast, kenapa tidak menjadi megakaryoblast, itu karena dipengaruhi oleh pupuk. Pupuknya itu kita katakan eritropoietin. Jadi dalam menentukan diferensiasi sebuah progenitor menjadi prekursor, itu ditentukan oleh pupuk. Kita ibaratkan pupuknya kita berikan di daerah ini. Kalau pupuknya eritropoietin, nanti kita bahas di yang ketiga, ini masih yang pertama, dia akan menjadi proerythroblast. Tetapi kalau dia thrombopoietin, pupuknya thrombopoietin, maka dia akan menjadi megakaryoblast. Seperti itu. Nah, kebetulan di sini pupuknya yang mungkin dibutuhkan oleh tubuh adalah sel darah merah. Kemudian yang tersintesis adalah eritropoietin oleh ginjal. Dan kemudian yang terjadi diferensiasi menjadi lebih lanjut adalah dari progenitor
megakaryosit eritrosit menjadi proeritroblast. Kemudian proeritroblast akan menjadi basofilik eritroblast. Basofilik ini sitoplasmanya bersifat basal. Karena di sini sudah terjadi banyak mitokondria di situ. Kita bisa lihat di sini. Nah, kemudian akan berubah menjadi polikromatik eritroblast. Kenapa? Karena sudah disintesis hemoglobin. Proses sintesis hemoglobin itu berasal dari sini, daerah ini. Jadi dia kalau sudah ada sintesis hemoglobin pertama kali terjadi di polikromatik eritroblast. Nah, kemudian akan berdiferensiasi lanjut terus menjadi normoblast atau ortokromatik. Ya. Kemudian menjadi retikulosit. Nah, retikulosit ini di dalam sumsum tulang itu normal. Kemudian di dalam sirkulasi perifer itu normal jika ada referensi yang mengatakan jumlahnya itu kurang dari 2% dari total darah atau jumlahnya itu setengah sampai 1,5%. Jika ada peningkatan pada jumlah retikulosit, berarti logikanya ada terjadi eritropoiesis yang meningkat. Nah, terjadi eritropoiesis yang meningkat sehingga peningkatan dari retikulosit itu sangat lebih dari 2%. Mengapa peningkatan eritropoiesis meningkat? Kemungkinan pasien tersebut mengalami anemia. Jadi itu seperti mekanisme kompensasi. Nah, dari sini inti sel akan mengalami inklusi menjadi retikulosit dan akan menjadi maturasi lagi, ya, matang menjadi eritrosit yang sempurna. Di mana kita tahu eritrosit ini bentuk selnya itu seperti pipi bikonkav di tengah. Di mana daerah tengahnya itu berwarna lebih pudar atau pucat daripada daerah pinggir. Kemudian kita lanjut ke tanahnya atau kita kenal dengan stroma susum tulang. Jadi kalau kita lihat susum tulang itu ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna kuning. Red and yellow marrow with blood vessel sinusoid. Jadi sinusoid. Jadi sinusoid. Kemudian dia juga mengandung sel-sel stroma. Nah, sel-sel stroma ini penting untuk mendukung stem cell berproliferasi, berdiferensiasi, maupun maturasi. Mengapa sel stroma ini sebagai fungsinya pendukung? Karena sel stroma ini terdiri dari pertama makrofag. Makrofag, kemudian ada fibroblast, kemudian juga ada adipositus, kemudian ada sel-sel lain yang pendukung, sel-sel stroma. Nah, sel-sel ini yang tadi saya sebutkan itu juga memberikan yang namanya pupuk. Nah, memberikan pupuk kepada stem cell, ya, kepada stem cell maupun kepada yang tadi progenitor yang common myeloid ataupun common lymphoid. Jadi dia itu sebagai fungsi pendukung. Nah, kemudian sumsum tulang ini juga sebagai tempat untuk melakukan pemeriksaan aspirasi sumsum tulang dan biopsi. Nah,
Kemudian untuk mengidentifikasi beberapa kasus, kita juga mempertimbangkan nilai perbandingan dari mieloid dibandingkan dengan eritroid. Mana kadar normal itu 3-4 untuk mieloid banding 1 untuk eritroid. Nah, pada anak-anak atau pada dewasa muda, itu proses ketika kita melakukan proses biopsi maupun aspirasi, terutama untuk biopsi, pengambilan jaringan, kita dapat melihat perbandingan dari sel-sel adiposit dengan sel-sel stem cell, ya, itu sebesar 50:50. Kita katakan sebagai normoseluler. Ketika perbandingannya itu melebihi, ya, misalkan kalau dalam sumsum tulang biopsi yang kita ambil itu terdapat lebih banyak kita katakanlah lebih banyak stem cell daripada adiposit. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, stem cell itu yang keunguan, adipositnya itu yang putih, ya, yang putih. Jadi ibaratnya yang lebih banyak yang ungu daripada yang putih itu berarti dikatakan sebagai hiperselular. Itu biasanya terjadi pada bayi, ya, bayi atau individu yang masih muda, ya. Kemudian kalau misalkan individu tersebut umurnya sudah lanjut usia, ya, kira-kira 60 tahun ke atas, itu adiposit, sel-sel lemak di dalam sumsum tulang akan lebih banyak. Jadi itu intinya lebih banyak putih-putih semua. Itu dikatakan sebagai hiposelular. Untuk beberapa range atau rentang umur, untuk rentang umur tertentu itu normal. Tapi kalau itu terjadi pada usia 20, hiposelular ataupun hiperselular, itu sudah bisa mengindikasikan pada penyakit-penyakit tertentu. Ya, baik itu leukemia yang bersifat kronis maupun akut ataupun yang lainnya. Kemudian kita masuk ke pupuknya. Pupuknya itu kita untuk pembentukan sel darah merah itu eritropoietin. Eritropoietin 90% diperkirakan itu disintesis di dalam ginjal. Eritropoietin yang disintesis di dalam ginjal ini dapat diinduksi karena hipoksia, karena ada proses eritropoiesis, dan kemudian karena adanya anemia defisiensi besi ataupun lainnya. Nah, kemudian juga bisa disintesis karena diinduksi oleh suatu gen atau suatu protein yang dikatakan sebagai hipoksia inducible factor. Nah, kemudian eritropoietin ini gen yang meregulasinya itu bersifat spasial. Di mana dikatakan spasial karena proses terbentuknya atau disintesisnya eritropoietin itu terjadi di dalam ginjal. Akan tetapi, eritropoietin ini akan fungsional, akan bekerja itu di dalam sumsum tulang. Jadi itu bersifat spasial, beda tempat. Kemudian hematopoietik growth factor yang lain atau sering kita sebut dengan mitogen, ya, bisa ada granulocyte, monocyte, colony stimulating factor untuk sel-sel monositus ataupun granulositus. Kemudian makrofag, colony stimulating factor. Nah, ini ada yang diproduksi oleh sel itu sendiri atau tadi yang saya katakan oleh sel stroma seperti makrofag, seperti adiposit, ya, yang dapat mendukung proliferasi, diferensiasi dari stem cell ataupun progenitor cell yang common myeloid ataupun common lymphoid. Kemudian trombopoietin. Kita ketahui trombopoietin ini untuk diferensiasi menjadi
megakaryoblast dan akan akhirnya bermaturasi menjadi platelet. Trombopoietin ini pupuknya. Nah, trombopoietin ini disintesis di hati. Nah, kemudian ada interleukin 2. Itu untuk mengaktifkan sel T yang naif, ya. Kemudian adanya interleukin 2, dia akan bisa maturasi menjadi efektor, sel T yang dapat menjalankan fungsi fungsionalnya. Baik, komponen-komponen lain yang sangat penting dalam proses maturasi dari, terutama kita membahas sel darah merah. Pertama, ada vitamin B12 dan asam folat. Jadi kalau kita melihat, ya, eritrosit ini tidak lepas dari pematangan eritrosit itu tidak lepas dari yang dikatakan dengan siklus sel. Nah, kenapa tadi saya katakan di eritrosit itu terjadi yang namanya kondensasi, ya, kondensasi dari kromatin membentuk kromosom. Nah, dari situ. Jadi dia sehingga nanti maturasi. Nah, kalau kita lihat dalam siklus sel itu ada terdiri dari 2 fase besar, ya, interfase dan fase mitosis. Fase interfase ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada fase G1, kemudian lanjut menjadi fase S, dan lanjut menjadi fase G2, kemudian nanti menjadi ke fase mitosis. Dalam perlanjutan fase yang tadi dari G1 dan sampai ke mitosis, itu diatur oleh suatu pengaturan yang kita sebut sebagai checkpoint. Jadi checkpoint ini istilahnya untuk membolehkan fase dari satu fase ke fase lain, membolehkan perjalanannya gitu. Jadi kalau misalkan ada yang tidak lengkap, nggak boleh melanjutkan perjalanannya ke fase yang lain. Itu yang dikatakan dengan checkpoint. Nah, bagaimana dengan vitamin B12 dengan vitamin B9? Pada proses replikasi DNA atau sintesis DNA yang terjadi pada fase S, itu membutuhkan vitamin B12 dan vitamin B9. Nah, sehingga kalau misalkan tidak terjadi mencukupi vitamin B12 dan B9, maka sel tersebut tidak akan matur dengan sewajarnya. Loh, berarti kalau tidak akan matur dengan sewajarnya, ukuran sel berarti tidak akan sekecil dengan yang sewajarnya. Sehingga bisa kita simpulkan, kalau fase tersebut akan berhenti di fase G2, maka ukuran dari sel tersebut akan sebesar sel-sel yang memang berada pada fase G2. Sehingga ketika seseorang kehilangan atau kekurangan vitamin B12 dan B9 yang terganggu pada fase S, dan fase S nanti akan berlanjut menjadi fase G2, ya, karena kita tahu checkpoint-nya itu berada di G2 dengan M, antara G2 dengan M, nanti dia berlanjut ke fase G2 dan ukuran selnya tidak akan mengecil karena dia akan berhenti di situ gitu. Jadi dia akan lebih besar dari semestinya, sehingga akan menyebabkan penyakit anemia makrositik atau anemia megaloblastik. Nah, kita harus membedakan dengan seseorang yang memang kekurangan vitamin B12 atau seseorang yang karena gangguan dari absorpsi vitamin B12. Jadi memang pasien itu harus kita telaah dengan baik-baik. Kalau dia memang gangguan pada penyerapan untuk vitamin B12 dikarenakan ada gangguan sekresi dari faktor intrinsik oleh sel parietal dalam lambung, mungkin ada gangguan lambung juga. Jadi sel parietalnya itu tidak bisa
menghasilkan faktor intrinsik, di mana faktor intrinsik ini penting untuk penyerapan vitamin B12 oleh sel di dalam usus atau enterosit. Sehingga kalau memang kesalahannya pada hal yang saya sebutkan tadi, kita sebut anemianya adalah anemia pernisiosa. Kemudian, bagaimana juga komponen lain? Yang ketiga, kita belajar tentang besi. Bagaimana pengaruh besi? Besi berpengaruh dalam sintesis hemoglobin. Ada dua tipe besi, ada heme, besi heme, dan besi yang non-heme. Nah, vitamin C itu dapat meningkatkan penyerapan besi oleh enterositus, oleh sel-sel yang ada di dalam usus. Sehingga besi mudah terserap. Tetapi ketika kita kekurangan besi atau ketika kita kekurangan vitamin C, itu akan membuat penyerapan besi terganggu. Selain selain kekurangan besi, penyerapan besi dapat terganggu karena beberapa komponen-komponen makanan yang lain. Nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Kekurangan besi dapat menyebabkan anemia mikrositik atau ukuran dari sel akan kecil, sel khusus eritrosit. Mengapa kecil? Karena hemoglobin yang terbentuk itu tidak normal. Bayangkan aja, isi dari sel eritrosit, sel darah merah itu adalah hemoglobin. Ketika hemoglobin ini kita ketahui disusun oleh besi, kalau besinya kurang berarti penyusun dari hemoglobin itu juga kurang, dan penyusun dari sel darah merah itu kurang, maka ukurannya pun akan kurang atau mengecil. Begitu. Kemudian kita juga mengetahui pengaruh dari ekspresi dan regulasi gen dapat mempengaruhi proses eritropoiesis. Apa itu? Bisa metilasi dari DNA, modifikasi dari histon, dan interference RNA atau microRNA. Nah, dari teks skenario, kita lihat bahwa seorang anak laki-laki ini merupakan pemilih-pemilih makanan, ya, dan hanya mengambil sedikit makanan tetapi banyak susu, meminum susu. Jadi di sini saya melihat pada kandungan susu tertentu, di situ terdapat kalsium 30% dan besinya itu 0%. Jadi pada susu ada yang kadar besinya tidak ada. Karena memang kita akan mempelajari kenapa ini bisa begini. Ya, kenapa tidak ada sedikit pun kadar besi. Nanti kita akan melihat. Jadi kita lihat di sini, konsumsi susu tidak selalu memberikan nutrisi yang cukup atau mineral yang cukup untuk fungsi fisiologis tubuh kita. Oleh karena itu, kita juga harus bisa mengatur makanan kita dengan baik. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran mengenai efek kalsium pada absorpsi besi, kita melihat sebentar pada proses sintesis hemoglobin. Kita ketahui hemoglobin itu disusun oleh struktur heme dan globin. Hemoglobin ini merupakan bagian dari hemoprotein. Hemoprotein yang lain itu ada mioglobin dan sitokrom C dan lain-lain. Nah, hemoglobin itu terdiri dari 4 heme dan 4 globin. Kalau kita bisa melihat strukturnya, ini dia rantai globin, ya, ada yang alfa, ada yang beta, ya, dan di bagian tengah ini terdapat heme dan paling tengahnya ada besi. Jadi kalau kita lihat di sini, 4 heme itu terdiri atas fero, besi dalam bentuk Fe2+, dan cincin porfirin. 4 globin itu bisa globin tergantung usia kita.
usia individu tersebut. Makanya disebut sebagai regulasi temporal. Kenapa? Karena dalam waktu-waktu tertentu, saat janin, individu saat bayi, dan individu saat dewasa, itu memiliki jenis globin yang berbeda pula. Oleh karena itu, kita sebut sebagai gen yang diregulasi secara temporal. Nah, kemudian ada penyakit hemoglobin ya, karena gangguannya secara kualitatif dan kuantitatif. Ada yang kualitatif, HbS, HbC, Hbe. Kualitatif ini disebut kualitatif karena gangguannya itu secara fungsi. Kalau secara struktur atau secara jumlah itu tidak terganggu. Kenapa dibilang kualitatif juga? Karena kita tahu bahwa globin itu tersusun atas dua struktur yang sama dan dua struktur yang sama tetapi berbeda antara dua struktur ini. Jadi kita gampangannya gini, hemoglobin S itu memiliki penggantian asam amino glutamat menjadi di sini kita lihat hemoglobin S itu adalah hemoglobin cycle. Ya, hemoglobin cycle. Nah, iya, pada asam amino di dalam kodon nomor 6, di situ seharusnya adalah glutamat. Kemudian akan diganti menjadi valin. Nah, itu khusus mutasi pada rantai beta globin. Ya, kita tahu ada alfa globin, ada beta globin. Jadi kalau kita lihat di sini beta globin, ya, ada mutasi pada kode nomor 6, glutamat menjadi valin. Sehingga akan membuat hemoglobinnya berubah bentuk menjadi bentuk bulan sabit dan juga fungsinya akan berkurang dalam mengikat oksigen. HbC itu juga sama pada rantai beta globin, ya, pada rantai beta globin itu terjadi mutasi pada kodon nomor 6 dari glutamat menjadi lisin. Begitu pula Hbe, glutamat menjadi lisin pada beta globin tetapi pada kodon nomor 26. Nah, kalau misalkan terjadi pada mutasi di rantai alfa globin, itu dikatakan sebagai Hb constant spring. Jadi, kualitatifnya itu yang mengalami defek. Tetapi kalau memang misalkan kekurangan dari misalkan suatu pasien itu dicek hemoglobinnya, oh rantai beta globin 1 tidak ada, jadi cuma ada 3 rantai, misalkan alfanya 2, ya, betanya cuma 1 gitu. Itu dikatakan jumlahnya yang defek kuantitatif. Alfa thalassemia, misalkan itu pada bayi dengan hydrops fetalis, beta thalassemia, dan delta thalassemia, dan lain-lain. Nah, secara struktural, kita bisa lihat dari gambar ini. Ya, di sini secara garis besar kita ketahui pembentukan heme ini terjadi di dalam mitokondria. Pembentukan heme terjadi dalam mitokondria, di mana prosesnya itu dari 2 suksinil-CoA, 2 glisin, akhirnya nanti di dalam itu terjadi dalam mitokondria, kemudian ini ada sebagian besar di dalam sitoplasma, kemudian kembali lagi ke dalam mitokondria menjadi menghasilkan heme dengan ada fero. Kemudian ditambahkan nanti dengan globin-globin, 2 alfa atau 2 dan 2 beta menjadi hemoglobin A. Kalau dia 2 alfa, 2 gamma menjadi hemoglobin F, fetus. Secara struktur kimia seperti ini. Ini juga gambarannya, kita ketahui yang terikat itu dalam bentuk 2 positif. Nah, kita melihat lebih spesifiknya tentang sintesis dari heme. Sintesis dari heme itu kita lihat secara
lokasi. Ada di mitokondria, ya, seperti ini pada saat inisial di sini dan saat 3 langkah terakhir itu terjadi di mitokondria. Kemudian ada langkah pertengahan, ya, langkah-langkah tengah itu terjadi di sitosom. Itu cara gampang untuk mengingat. Di langkah awal dan langkah akhir itu terjadi di mitokondria, langkah pertengahan terjadi di sitosom. Jadi mungkin ada gangguan-gangguan di situ, kita ketahui, oh nanti bagaimana mekanismenya. Nah, kemudian biosintesis heme itu ada 2 tempat yang paling utama. Pertama tadi kita tahu di bone marrow, ya, karena membutuhkan untuk membentuk hemoglobin, ya. Kemudian di hati untuk membentuk sitokrom P450, ya. Jadi akan meningkat ketika merespon pada metabolisme obat-obatan. Nah, kemudian kita lihat di sini, kita fokusnya pada bone marrow. Ini terjadi di dalam erythroid cell, ya, sel-sel yang masih belum matur. Ya, tadi khususnya pada polikromatik, ya, normoblast. Ya, kita lihat di sini pembentukan heme, ya, dimulai dari glisin dengan 2 glisin, 2 suksinil-CoA melalui enzim alasintase menjadi aminoleuthanate acid. Kemudian akan ditransfer ALA ini ke dalam sitosom. 2 aminoleuthanate acid, ya, dengan adanya enzim ALA dehidratase akan menjadi porfobilinogen, PBG. Porfobilinogen, 4 molekul dari itu akan menjadi hidrosimetabilane atau kita sebut sebagai tetrapirol, ya, oleh bantuan enzim uroporfirinogen 1 sintase. Kemudian hidroksimetilbilane atau tetrapirol ini bisa secara spontan menjadi uroporfirinogen 1 kalau dia dibantu oleh enzim menjadi uroporfirinogen 3. Enzimnya adalah uroporfirinogen 3 kosintase. Kemudian uroporfirin 3 ini akan menjadi koproporfirinogen 3 oleh uroporfirinogen dekarboksilase dengan ada pengeluaran dari karbon dioksida. Koproporfirinogen itu akan dimasukkan lagi ke dalam mitokondria dan berubah menjadi protoporfirinogen 3 oleh koproporfirinogen oksidase. Protoporfirinogen 3 akan menjadi protoporfirin 3 oleh protoporfirinogen oksidase. Protoporfirin 3 akan menjadi heme ditambahkan dengan besi dalam bentuk 2 positif dengan adanya ferrokokleatase akan menjadi heme. Nah, bagaimana dengan sintesis globin? Nah, kita ketahui tadi secara singkat, ya, kita sudah tahu regulasinya temporal. Nah, kemudian bentuknya itu tetramer. Nah, globin itu mengapa ada alfa, beta, gamma, delta, zeta, eta itu asalnya dari 2 kromosom. Yang pertama kromosom 16 dikatakan sebagai kromosom alfa karena dia mengandung zeta dan alfa. Di sini dia kromosom 16, ini zeta, ini alfa, ya, kromosom 16 dan kromosom 11, kromosom non alfa, ya. Itu ada epsilon, gamma, ya, kemudian ada delta dan ada beta. Nah, itu regulasinya ketika misalkan masih bayi yang disintesis itu adalah zeta untuk kromosom 16 dan eta untuk kromosom 11 gitu. Grower 1 nanti grower 2, ya, itu nanti ada Portland, ada grower 2. Nah, itu disintesis dengan hemoglobin yang berbeda pula. Misalnya pada Portland itu nanti zeta dengan gamma sini. Kemudian nanti alfa dengan
epsilon atau eta. Ya, di sini. Ini nanti pada waktu-waktu tertentu. Nah, kemudian ketika sudah bayi, yang meningkat adalah alfa dengan gamma. Ketika sudah dewasa, yang meningkat adalah alfa dengan beta dan sedikit alfa dengan delta. Jadi ada seiring bertambahnya usia, ada regulasi yang menurun, ada regulasi yang terus diekspresikan. Yang terus diekspresikan itu yang pertama paling tinggi beta, alfa, beta, dan delta yang warna yang hijau yang paling rendah ini. Nah, yang akan terlalu turun itu eta dengan zeta dan perlahan-lahan Hb yang fetus atau yang gamma akan regulasinya makin lama makin turun. Nah, kalau kita lihat jumlah dari alpha chain itu ada 141 asam amino. Ya, untuk yang alfa, untuk kita lihat yang dewasa aja ya, alfa dengan beta. Itu alfa 141, beta lebih banyak 146 asam amino. Tersusun dari 146 asam amino. Nah, ketika sel darah merah itu sudah berumur 100 hari ya, atau 120 hari ya, itu waktunya untuk didestruksi. Nah, untuk beberapa sel seperti neutrofil, waktunya itu sekitar 6 jam. Ya, waktunya sekitar 6 jam baru didestruksi. Kalau platelet itu 7 hari. Kalau limfosit itu 10 hari. Jadi sel darah merah memang paling lama waktunya dan sel darah neutrofil itu paling cepat, hanya 6 jam. Nah, kalau kita lihat bagaimana destruksi dari hemoglobin itu di fagositosis di sel darah merah itu di fagositosis ya. Kemudian dihancurkan, dilisiskan dan hemoglobinnya juga akan diproses ya. Pertama itu diproses di makrofag. Kalau dia terjadi di lien, kalau di hati itu oleh sel Kupfer. Nah, kita akan lihat secara garis besar. Fero dan globin asam amino akan disimpan, tetapi porfirin akan dirubah menjadi bilirubin dan akan di produk akhirnya akan mewarnai urin ataupun feses. Nah, kita lihat secara skematisnya, misalkan di sini sel darah merah sudah difagositosis oleh makrofag ya, kemudian hemoglobinnya ini ya dipecah ya menjadi heme dan globin. Nah, kita lihat dulu ke heme. Nah, heme itu kan kita tahu ada cincin porfirin dengan apa tadi? Fero, besi. Besinya akan ditransfer oleh transferin, terikat oleh transferin di dalam plasma darah, karena transferin itu protein plasma, beta globulin, transferin itu beta globulin yang akan mengikat besi. Ya, dan akan nanti disimpan di dalam sel atau nanti akan digunakan pada tempat tertentu. Nah, bagaimana dengan cincin porfirin? Cincin porfirinnya akan dioksigenase oleh hemioksigenase ya menjadi biliverdin. Biliverdin nanti akan berubah menjadi bilirubin yang belum terkonjugasi. Nah, bilirubin ini akan ditransferkan ke dalam plasma diangkut oleh albumin. Nah, kemudian akan ditransfer ke dalam sel hati. Ya, di sel hati bilirubin ini akan mengalami konjugat, ya kan dikonjugasi, ya supaya tidak membahayakan, supaya dia tidak meracuni. Oleh ini glukorinil transferase menjadi dan juga asam glukuronat ya menjadi bilirubin di glukuronat yang terkonjugasi. Kemudian akan simpan di kantong empedu, kemudian kantong empedu juga dengan mekanismenya tertentu ya ketika ada rangsangan untuk pembentukan feses kemudian akan ditransfer ke dalam usus ya. Kita tahu ada pertemuannya di dalam usus duodenum. Kemudian ini akan mewarnai warna feses
jadi urobilinogen ataupun menjadi urokrom untuk warna produksi urin. Kemudian kita melihat globin. Tadi hemenya, sekarang globin. Globinnya akan disimpan, ya, akan disimpan. Itu dipecah menjadi asam amino, kemudian akan disimpan dalam bentuk pool asam amino. Nah, bagaimana dengan besi? Tadi kita ketahui di sini kan besi, ya kan? Misalkan besi, kita lihat ke gambar yang kanan. Besinya tadi yang sudah terikat oleh transferin disebut sebagai holotransferin. Misalkan sel ini kita sebut sebagai eri polikromatik itu ya, ketika untuk membentuk hemoglobin ya. Jadi dia membentukkan besi. Besi akan di endositosis ya. Kemudian early endosom, makin lama pH-nya akan meningkat ya, menjadi 5 karena keasaman ini. Lepaslah besi itu dalam bentuk Fe3 pos. Untuk ditransfer ini harus dalam bentuk Fe3 pos. Maka ini nanti iron yang dilepas ini akan dioksidasi dulu menjadi Fe3 pos dan boleh berikatan dengan transferin. Oksidasi iron yang di sini Fe2 pos sehingga bisa diikat oleh Fe3 pos ini, oksidasinya itu diperankan oleh protein suatu apa itu namanya? Suatu protein yang bisa meregulasi itu. Nah, protein yang meregulasi itu berbeda pada sel-sel yang berbeda pula. Misalkan, kalau dia pada sel enterosit, dia oleh hephaestin. Ya. Kalau dia pada makrofag, ya kita harus tahu kalau dia itu pada makrofag itu yang mengoksidasinya itu menjadi Fe3 pos adalah seruloplasmin. Di dalam makrofag, di sel di organ lien atau spleen. Nah, kita lihat lagi ke sini, kemudian Fe3 pos tadi yang sudah karena keasaman ini lepas. Nah, ini transferin yang tidak berikatan dengan Fe lagi dinamakan dengan apotransferin. Fe3 pos akan direduksi juga menjadi Fe2 pos, sehingga Fe2 pos itu bisa keluar ke dalam sitosol dan nanti akan masuk lagi ke dalam mitokondria untuk membentuk heme yang baru. Kemudian ini seiring dengan bertambahnya pH dari 6 sampai 7, maka ikatan antara transferin reseptor ya dengan apotransferin akan lepas. Dan apotransferin akan mencari besi-besi yang lain ya untuk ditransport. Nah, itu tadi kalau misalkan kita membahas dari sini secara endogen ya. Ini kan memang berada dalam tubuh besinya. Ya kan, udah dalam sel darah merah. Kemudian dipakai oleh, jadi pokoknya udah memang besi yang memang udah dalam tubuh. Tapi bagaimana kalau kita memakan daging, makan sayur yang mengandung besi? Itu yang diserap oleh sel-sel yang di dalam usus. Kita katakan sebagai enterosit. Nah, beberapa protein yang sangat penting untuk proses penyerapan iron, ya, besi dalam usus itu ada. Pertama adalah duodenal sitokrom B. Ya. Kedua, ferroportin. Sebelum itu ada yang namanya divalen metal transport 1. Kemudian ada juga ferroportin. Ada ferritin nanti di sini untuk menyimpan. Nanti kemudian ada hephaestin dan ada regulasi lain ya. Ini nanti saya terangkan apa itu epsidin. Nah, kemudian misalkan kita makan besi. Makan makanan yang mengandung besi. Nah, dalam bentuk Fe3 pos besi itu dalam makanan ini. Kemudian akan direduksi oleh
duodenal sitokrom B, DCYTB, menjadi Fe2-pos. Fe2-pos ini akan masuk ke dalam sel enterosit, ya, itu oleh suatu gerbang dinamakan divalen metal transporter 1. Dan ini sifatnya tidak spesifik. Jadi segala jenis mineral yang bentuknya dalam 2 positif itu dapat masuk. Makanya disebut dengan divalen metal. Kemudian Fe2-pos ini ketika di dalam tubuh terutama sudah cukup, ya, di dalam proses fisiologis tubuh sudah cukup, dia akan disimpan di enterosit dalam suatu protein namanya ferritin. Tetapi kalau di sini tidak ada gambarnya, saya misalkan di sini saja. Kalau misalkan tidak cukup, nah ferro ini akan ditransportkan melewati membran basolateral oleh ferroportin menuju aliran darah. Ferroportin ini akan sebagai gerbang keluar. Jadi ini gerbang masuk, ini gerbang keluar. Jadi ya dalam bentuk ferro dan akan ini tadi kan direduksi. Nah, ini sekarang dioksidasi menjadi feri. Supaya apa? Supaya dapat diikat sama transferin yang bebas tadi. Nah, jadi dia melihat, oh, di sini sudah kan transferin itu ada di dalam peredaran darah, ya, merupakan plasma protein beta globulin. Ya, jadi dia mengikat arus Fe dalam bentuk 3 positif supaya dapat berikatan dengan transferin membentuk holotransferin. Lalu bagaimana ketika besi di dalam darah itu, besi di dalam fungsional tubuh, ya, maupun untuk membentuk eritropoiesis maupun untuk kondisi fisiologis lainnya itu sudah mencukupi, sudah banyak, sudah cukup. Nah, akan disintesis protein hepsidin oleh hati. Hepsidin ini akan menghambat ferroportin. Nah, hepsidin ini akan menghambat ferroportin. Nah, ketika misalkan kekurangan besi, hepsidin akan dihambat juga oleh kondisi-kondisi hipoksia, oleh kondisi saat pembentukan sel darah, eritropoiesis, ataupun dan lain sebagainya. Jadi begitu. Nah, selain itu, ya, selain tadi regulasi oleh hepsidin, juga ada regulasi dari ekspresi gen, ya, untuk pembentukan transferin reseptor, ya, di sini ada transferin reseptor dan juga ferritin. Nah, perannya itu diperankan oleh ketika, ya, ini kita harus pahami, ketika besi itu meningkat di dalam tubuh, maka yang berperan itu adalah iron responsive element. Jadi iron responsive element itu akan ditranskripsi dan ditranslasikan, ya, ini, dan tidak akan terbentuk iron regulatory protein. Nah, jadi yang hanya terbentuk seperti ini dan akan ditranslasikan menjadi ferritin. Nah, ferritin itu berarti kita tahu ferritin itu untuk menyimpan besi. Jadi besi disimpan di dalam enterosit. Tapi reseptor untuk besi akan dihambat. Jadi tidak ada pembentukan reseptor besi. Jadi ketika besi banyak, reseptornya ini tidak ada. Ini tidak ada. Jadi kalau misalkan ini tidak ada, kemudian besinya disimpan. Karena memang besinya banyak. Regulasinya seperti itu. Besinya disimpan dulu. Dan mekanisme kedua, kita bisa bilang begitu, pembentukan dari transferin reseptor itu degradasi. Kalau misalkan pembentuk besi dalam darah itu kurang, ya, maka sebaliknya yang meregulasi itu adalah iron regulatory protein, akan mengikat ini, ya, maka dibloklah translasinya sehingga pembentukan ferritin yang untuk menyimpan besi di dalam sel enterosit
ya tidak dibentuk. Jadi besi itu setelah diabsorpsi langsung dikeluarkan, jadi tidak disimpan lagi. Dan pembentukan reseptor untuk transferin akan ditingkatkan jadi banyak. Jadi sudah memang karena kekurangan besi, ya tidak disimpan lagi, langsung setelah diserap langsung digunakan, diikat sama transferin menjadi holotransferin, ditransfer nanti ke dalam susun tulang menuju erythroid cell, dan kebetulan di sini sudah sedia kala transferin reseptornya dan akan memudahkan proses pembentukan heme. Jadi nanti TFR1-nya dibentuk, ditranslasikan. Jadi kita harus tahu iron regulating protein dia akan membentuk yang namanya transferin reseptor dan akan menghambat karena memang besinya sedikit. Tetapi iron responsif elemen itu ketika besinya banyak, ferritinnya akan disimpan. Jadi regulatory protein itu ketika besinya itu sedikit. Jadi gitu. Nah, absorpsi dari besi itu dibatasi dan sangat-sangat regulasinya sangat-sangat ketat. Kemudian akan ditingkatkan oleh adanya vitamin C dan alkohol, ya. Dan ada yang bertanggung jawab yaitu hepcidin untuk mengontrol dengan memblok ferroportin di enterosit maupun makrofagositus. Karena makrofagositus ini juga dapat menyimpan besi. Ya, kemudian heme iron ya dari daging bisa diabsorpsi secara terpisah dan lebih baik digunakan daripada inorganic iron, besi yang inorganik. Nah, di sini pentingnya. Tadi anak itu kan suka minum susu, kadar kalsiumnya tinggi. Ada referensi mengatakan absorpsi baik besi yang inorganik maupun heme itu diganggu karena adanya kalsium. Segelas susu dengan beberapa jenis makanan yang signifikan ya dapat mereduksi afibilitas dari besi, resorpsi ya. Jadi dia bisa membuat dan memicu adanya anemia defisiensi besi. Nah, ini tadi sekedar gambar pemantik ya untuk peran dan regulasi bagaimana besi itu ya kita ketahui ferroportin tadi itu regulasi diturunkan oleh hepcidin ya. Fe3 pos ini akan berikatan dengan transferin ya. Apo ikat dengan Fe menjadi holo gitu ya. Kemudian di sini Fe3 pos menjadi Fe2 pos itu juga ada bantuan dari ascorbat. Nah, itu tadi ada vitamin C. Jadi kita lihat itu regulasinya. Kemudian di sini ada di heme transporter ya, heme oksigenase ya mempengaruhi proses apa nih oksigenase besi ferro. Oke. Kemudian ini ada suatu kita lihat di sini dulu seorang laki-laki yang tadi memar ya sering memar sejak memang sudah lama ya dari 6 bulan dari umurnya sejak 6 bulan. Jadi di sini sekedar superficial ya, sekedar pengetahuan yang belum mendalam. Kita cuma berbicara, kita mau menggali tetapi secara perlahan. Di sini dikatakan easy breathing is one of the symptoms. One of the symptoms. Tapi kita belum tentu kita bilang kalau dia gampang memar, dia pasti defisiensi besi. Tapi one of the symptoms. Jadi salah satu gejala. Ya, jadi kita masih superficial dalam diagnosis, ya dalam menentukan prognosis penyakitnya. Nah, kemudian menyukai susu bisa menghambat absorpsi besi dan mungkin juga ini pengetahuan yang lain aja ya, karena dia pemilih makanan, mungkin penulis mengatakan dia tidak suka dengan
sayur. Nah, kemudian tadi kita lihat slide yang sebelumnya, ya. Jadi kita ketahui besi dalam susu itu kadarnya tidak ada. Jadi dia sangat mengganggu ya absorpsi dari besi. Jadi ada referensi mengatakan kalsium itu mempengaruhi absorpsi besi. Tapi pengaruhnya itu bukan hanya satu jalur. Dia ada mekanisme-mekanisme yang lain. Jadi bukan hanya secara spesifik begitu. Jadi ada cellular effect, efek secara seluler memang penting, dan interaksi dengan other meal komponen juga memiliki peran penting untuk mekanisme penghambatan kalsium, penghambatan oleh kalsium untuk absorpsi besi. Jadi ini ada referensi mengatakan transfer dari besi, ya, transfer besi dari enterosit ke dalam plasma darah itu bisa diinhibisi ya oleh adanya kalsium. Ya. Ini oleh adanya kalsium. Kemudian baik itu yang heme, besi heme dan yang bukan heme. Nah, di sini dikatakan kondisi kalsium yang tinggi bisa mempengaruhi fungsi di valen metal transporter 1. The putative bus border transporter for LMF. Jadi, misalkan kalsiumnya tadi kita lihat tinggi, ya, kalsium yang tinggi bisa mempengaruhi nih di valen metal transporter 1. Jadi dia akan lebih cenderung akan menyerap kalsium. Jadi Fe-nya akan terbuang. Itu menurut referensi. Kemudian kita lihat. Ada referensi mengatakan yang lain lagi. Ya kan bukan dari cuman kan di sini saya tekankan ya more than one mechanism. Jadi ini mekanisme yang possible pertama. Possible kedua bagaimana? Konsentrasi yang tinggi dapat mengubah rheological properties. Jadi kita tahu di sel-sel enterositus itu ada daerah mukus, ini enterositusnya. Ya, kemudian ada kondisi ion, kondisi keelektronegatif, ada kondisi pH, ada kondisi viskoelastikan. Nah, di situ dia dapat mengubah rheological properties dari mucus layer. Ya, dari sini. Jadi akan mengganggu penyerapan dari besi. Ada referensi mengatakan seperti itu. Nah, a series of experiment carried out by his colleagues suggests that mucin, ya, may have a role in Fe absorption. Jadi kalau musinnya terganggu tadi ya, jadi akhirnya proses penyerapan Fe pun akan terganggu. Referensi lain mengatakan seperti itu. Nah, jadi komponen-komponen inhibitor yang lain juga mengatakan bahwa interaksi dengan vitat. Ya, vitat itu bisa membuat vitat bisa membuat penyerapan dari Fe terganggu. Ya, jadi dia inhibitor of non-heme Fe absorption. Nah, begitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada tabelnya ya. Jadi yang menghambat ya heme iron absorption, non-heme iron absorption, ada vitat, inositol fosfat ya. Kemudian ada ini oats ya. Kemudian ada pasta products ya. Kemudian ada teh, kopi, kalsium ya. Example by milk dan cheese itu bisa menghambat absorpsi besi oleh enterosit dengan mekanisme lebih dari satu tadi. Ya, kita lanjut ke poin regulasi kita yang ingin kita tekankan. Tadi kita sudah melihat ya, seorang anak tadi dapat kita simpulkan kekurangan besi. Ya, kekurangan besi. Karena memang dia suka susu dan pilih-pilih makanan. Nah, kemudian kita menggolongkan
apa jenis anemianya, tapi tadi kita sudah agak mengerti ya, bahwa anemianya adalah yang mikrositik, karena kurang besi. Tapi mengapa dan bagaimana patofisiologinya? Nah, kita belajar nih. Jadi, patofisiologi dari anemia itu dipengaruhi secara garis besar ada 3. Ya, karena kerusakan dalam proses pembuatan di dalam eritropoiesis ini, gangguan di situ, atau kerusakan oleh pengaruh memang struktur-struktur di dalam eritrosit, ya, dalam disebut sebagai intraeritrositic factor, di luar misalkan karena pengaruh dari imun ataupun obat-obatan gitu ya. Kemudian karena ada pendarahan, anemia yang karena pendarahan baik secara kronik ataupun akut. Kemudian ada anemia yang dipengaruhi karena misalkan ada hypersplenism, jadi ada perombakan sel darah merah yang terjadi. Nah, kita lihat di sini, ya, kalau dia karena kekurangan vitamin B12, ya, jadi akan mengganggu, dan asam folat akan mengganggu tadi ya, sudah kita pelajari. Dan ada pengaruh-pengaruh yang 3 itu tadi ya, 3 komponen penting ya. Kemudian yang intraeritrosit karena misalkan tadi ada kualitatif, kuantitatif defect, karena ada gangguan-gangguan metabolic enzim dan lain. Bisa dilihat di sini. Ekstra tadi sudah kita lihat juga ada pengaruh racun dan dan imun, ya, autoimun. Jadi mungkin dalam sel darahnya itu ada hapten atau antigen-antigen yang menempel di situ dan dikenali sama antibodi dalam tubuh, sehingga akan melisiskan antibodi yang dengan sistem imun yang ada akan melisiskan sel darah merah. Nah, kita lanjut. Dikatakan bahwa dalam pemeriksaan lab ya ditunjukkan bahwa hemoglobinnya 9 gram per desiliter, hematokrit 29%, eritrosit sekian, MCV, MCIH, dan RDW. Nah, kita lihat dulu bagaimana kondisi hemoglobin. Ya. Dan rentang normalnya. Nah, selain itu kita ketahui dulu jumlah eritrosit pada dewasa itu rata-ratanya 5,2 juta per kubik mililiter, pada wanita biasanya lebih rendah, dengan toleransi 300.000 pada kedua jenis kelamin. Nah, kita lihat bahwa kasus ini disebut 9 gram per desiliter. Kita lihat anak-anak ini berumur 2 tahun. Sehingga seharusnya normal dari hemoglobin itu adalah 11 gram. Jadi memang hemoglobinnya rendah ya. Kemudian hematokrit itu normal itu 45%. Ya, itu untuk dewasa muda ya 45. Ini kira-kira segini ya juga ya. Kemudian di sini hematokritnya normal 33, di sini 29. Jadi ada pengurangan hematokrit. Kemudian di sini eritrositnya 3,7. Harusnya itu 5,2, kira-kira seperti itu. Jadi harusnya eritrosit pada anak-anak jauh lebih banyak. Jadi memang seseorang ini sudah pasti kena anemia. Nah, nggak usah dibilang apa-apa lagi, sudah pasti kena anemia karena kita udah lihat ini eritrositnya udah berapa, hematokritnya sudah rendah, hemoglobinnya sudah rendah, sudah pasti kena anemia. Tapi bagaimana jenis pengobatan yang apa, kita mesti periksa lebih dalam. Jadi sekitar ingin menambahkan, hematokrit itu adalah di mana kondisi sudah terpisahnya sel-sel darah ya. Di sini ada eritrosit yang sudah misalkan sudah membeku dan akan membentuk hematokrit ya, itu sekitar 45% ya kalau sudah memadat. Dan di sini di tengah ada bavikot ya, bavikot ini tersusun atas platelet dan sel darah putih kira-kira kurang dari 1%, dan plasma ya, tadi plasma membentuk 55% dari total darah.
Nah, dalam pemeriksaan itu kita lihat ada MCV, MCH, MCHC, ada RDW. MCV itu adalah rata dari jumlah apa? Kita ingin melihat suatu sel itu besar kecilnya gitu. Jadi kita bisa mengukur MCV. Jadi mean corpuscular volume. Nah, mean corpuscular volume itu adalah rata dari hematokrit dibagi jumlah sel darah merah dikali 10. Nah, seperti itu. Nah, kalau itu misalkan hematokritnya kita anggap normal-normal 45 dibagi jumlah sel darah 5 ya, misalkan 5 jadi 9 kali 10 90 gitu. Dikali nanti perhitungannya secara cepat begitu. Ya, secara cepat begitu ya untuk menentukan sebuah sel darah merah ini kecil, ukurannya normal atau ukurannya lebih dari normal. Kalau misalkan rentang normalnya seperti ini, di antara ini normal, kurang dari ini mikro, lebih besar dari 100 makro. Makrositik. MCH, mean corpuscular hemoglobin. Jadi kita mau menentukan berat dari hemoglobin di dalam sel darah merah. Jadi kita lihat hemoglobin nanti dibagi dengan jumlah sel darah merah. Nah, dikali 10. Nah, jadi kalau gampangannya misalkan hemoglobin seseorang normal, ya, tadi misalkan untuk laki-laki kita bilang aja, supaya gampang hemoglobinnya 15 lah. Dibagi dengan 5, 3, ya kan? Jumlah sel darah merah 5 juta, 3 kali 10, jadi sekitar 30. Nah, itulah normal. Jadi di sini ada 27 pikogram juga normal. Jadi rentang normalnya itu dari 28 sampai 32. Kalau 27 bisa. Kemudian MCHC, mean corpuscular hemoglobin konsentrasi. Jadi konsentrasi dari hemoglobin dalam individual eritrosit. Nah, itu konsentrasi hemoglobin ya, hemoglobin dibagi hematokrit. Ya, jadi misalkan hemoglobinnya itu 15, hematokritnya itu hemoglobinnya 16, hematokritnya misalkan 48, ya MCHC-nya 33,3. Jadi seperti itu. Kali 100 dia ya. Bukan kali 10. Jadi hemoglobin bagi hematokrit ya kali 100. Nah, itu juga untuk menentukan bahwa dia hipokromik ya, gitu ya. Kemudian red cell distribution width ini untuk menentukan keberagaman bentuk ya. Jadi semakin tidak sama bentuknya atau anisotosis, maka RDW-nya akan lebih tinggi. Nah, kita lihat di sini MCV 67,5 berarti kurang dari 80 mikrositik berarti kan. MCH-nya 24,3 kurang dari 27 berarti hipokromik. RDW-nya 16,5 berarti tinggi, berarti tidak. Jadi anisositosis berarti ukuran selnya itu tidak sama, berarti keberagaman dari ukurannya itu tinggi. Jadi ada yang besar, ada yang normal, ada yang besar-besar gitu. Jadi ini karena kekurangan besi berarti ada yang sangat kecil daripada yang normal. Jadi ukurannya itu jadi menentukan. Nah, dari sini kita tahu bahwa berdasarkan MCV dan MCH kita tahu dia tergolong hipokromik mikrositik anemia. Dan disebabkan karena kekurangan besi. Bisa juga karena penyakit kronis, sideroblastik, ya, defek pada sintesis heme, dan talasemia. Talasemia itu kekurangan apa? Talasemia itu kualitatif atau kuantitatif defek. Ya, talasemia itu adalah kekurangan struktur.
berarti atau jumlah dari globinnya. Jadi kuantitatif. Jadi kalau kuantitatif berarti strukturnya nanti ada yang berkurang, dan nanti pasti kalau strukturnya berkurang berarti kan isinya aja berkurang, berarti penampungnya eritrositnya juga akan makin kecil. Nah, thalassemia ini bisa terjadi juga karena kekurangan darah. Karena bisa terjadi karena kekurangan alfa globin maupun beta globin pada orang dewasa. Nah, kenapa diagnosis kita katakan tidak disebabkan oleh thalassemia? Karena tadi ada faktor-faktor anamnesis yang mendukung. Ya, pada pasien ini katanya saudara laki-laki maupun perempuan itu tidak sama. Jadi tidak seperti adiknya, kakaknya laki-laki dengan perempuan. Kalau kita tahu thalassemia itu adalah dipengaruhi oleh gen, faktor keturunan. Paling tidak kakaknya laki-laki maupun perempuan memiliki suatu penyakit yang sama. Dan kemudian di situ juga tidak adanya penyakit kuning. Nah, salah satu kondisi thalassemia itu menyebabkan adanya penyakit kuning dan hypersplenisme, ya, pembengkakan pada spleen. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak mendiagnosis pasien ke thalassemia. Nah, kemudian ada jenis anemia yang lain. Sekedar pengetahuan, ada yang normositik dan normokromik. Ini karena misalkan seseorang yang normal, tidak ada gangguan, kemudian ada pendarahan secara kronis, atau karena ada kehamilan, atau ada fungsi fisiologis pada wanita, biasanya haid. Nah, itu bisa seperti ini anemianya. Dan nggak boleh kita sembarangan memberikan pengobatan atau manajemen yang berbeda. Kemudian ada makrositik, tadi kekurangan vitamin B12 karena adanya konsumsi alkohol dan ada gangguan hati, ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita melihat di situ ketika dihitung trombositnya itu adalah 320. Jadi sangat sedikit trombosit. Jadi trombositnya itu sangat sedikit karena normalnya itu adalah 150.000 sampai 400.000 sel. Jadi pasien dalam ini kita ketahui pasti memiliki gangguan dalam proses koagulasi darah. Karena dari jumlah trombositnya aja sudah terganggu. Jumlah trombosit yang terganggu ini, di mana kita tahu salah satu fungsi trombosit adalah untuk koagulasi darah. Kalau sudah jumlahnya terganggu, bagaimana dengan fungsinya? Nah, nanti akan kita lihat. Nah, sebelum kita ngomong tentang koagulasi, kita akan lihat sebentar mengenai hemostasis. Jadi hemostasis ini ya tujuannya untuk menghentikan pendarahan. Ya, hemostasis ini terdiri dari hemostasis primer, sekunder, maupun tersier. Nah, mekanisme hemostasis ini ada pertama vaskular konstriksi dari fasa darah yang terkena injury, kemudian ada formasi dari sumbat platelet, kemudian akan terbentuk cendaran darah, ya, kemudian akan dilisiskan fibrin-fibrin tersebut untuk mekanisme kalau sudah pulih. Kemudian akhirnya akan terbentuk jaringan fibros dalam darah, ya, dalam cendaran darah untuk menutup lubang yang terluka itu. Nah, tadi kita sempat menyinggung hemostasis primer, sekunder, dan tersier. Hemostasis primer, ya, tadi kita lihat primer berarti ketika misalkan pendarahannya itu tidak terlalu signifikan, ya, tidak terlalu bermakna, misalkan hanya tertusuk jarum, atau karena dengan sengaja, misalkan dengan metode IV atau DUC, itu untuk metode dalam pemeriksaan lama pendarahan. Di situ kita akan melihat terjadinya hemostasis primer. Hemostasis primer itu mekanismenya vasokonstriksi pada darah yang tercedera.
Dan kemudian ada adesi platelet dan agregasi. Kalau adesi dipengaruhi oleh faktor Willebrand dan kolagen yang terpapar oleh karena adanya kerusakan ya. Jadi kolagen itu biasanya di subendotelial karena ada kerusakan pembuluh darah, kolagennya akan terpapar di dalam darah sehingga akan memicu platelet itu untuk beradesi ke bagian yang terluka. Jadi kolagennya itu terpaparnya pasti di bagian yang terluka. Kemudian misalkan sudah ada adesi platelet ini seperti akan membentuk yang namanya kita boleh bilang aktivasi platelet atau kalau boleh bilang feedback positif. Jadi untuk membuat platelet yang lain supaya makin banyak untuk menghambat kerusakan ini. Jadi dia akan mengeluarkan ADP ya dari mekanisme biokimia itu. Nanti adanya prostasiklin, trombosan A2 memicu proses adanya peningkatan ADP. ADP itu akan membentuk suatu reseptor GP2B sampai GP2B3A ya, yang dimana akan memicu agregasi platelet dan mungkin kalau sudah tidak terkendali lagi akan disambung dengan hemostasis sekunder yang membentuk fibrin. Jadi GP2B dan GP3A yang terbentuk tadi akan membentuk fibrin. Ya. Fibrin akan berikatan dengan fibrin dan akan terjadi sumbat platelet yang sudah terjadi koagulasi gitu, ada clot. Kemudian kalau sudah darahnya sudah tidak keluar lagi, tidak terjadi pendarahan lagi, maka akan terjadi fibrinolisis, di mana itu terjadi lisis dari klot-klot ini, sehingga itu merupakan proses hemostasis yang tersier. Nah, saudara ingin menambah wawasan ya. Jadi kita harus juga mengetahui ada faktor intrinsik dan ekstrinsik ya. Dan ini masih model klasik karena tapi kita bisa membaginya ya. Yang penting di sini adalah yang paling penting ekstrinsik Pak W. Karena ini disebut sebagai fase inisiasi. Kemudian nanti ada aktivasi ya. Itu dikatakan sebagai amplifikasi, fase amplifikasi, di mana aktivasi kayak serupa sih kita bilang untuk memperkuat yang dinamakan kita boleh bilang memperkuat ikatan antar platelet lain dengan yang lain ya, platelet satu dengan yang lain. Ya, itu nanti dari proses amplifikasi dan ada proses propagasi. Ya, proses propagasi pembentukan fibrin ini. Nah, dan cross-link fibrin polimer. Di sini kita lihat ekstrinsik pathway itu dipengaruhi oleh kolagen. Ya, kolagen itu di sini karena sel dalam jaringan itu mengalami trauma akan mengeluarkan selain kolagen akan mengeluarkan tisu faktor atau tromboplastin. Tromboplastin ini kemudian dengan faktor 7 kita sebut sebagai prokonvertin akan berikatan menjadi tisu faktor 7A kompleks. Nah, ini faktor 7 ini juga akan membuat faktor 9 akan menjadi faktor 9A dengan adanya kalsium. Jadi yang dua atas yang ini sebenarnya tidak terlalu penting untuk cell mediated model atau model yang sekarang. Yang penting itu yang di sini. Jadi di sini kita cuma sekedar mengetahui faktor 9 itu sebagai faktor anti hemofilik faktor B, yang 8 anti hemofilik faktor A, di mana nanti kita juga harus mengetahui di sini faktor 8 dan 9 itu merupakan bagian dari jalur intrinsik. Tapi mereka mekanisme sama-sama untuk mengaktifkan faktor ini dengan ini, kedua ini, pathway yang intrinsik maupun ekstrinsik sama-sama akan mengaktifkan faktor 10
atau Stuart Factor. Ya, menjadi faktor 10A, nanti berikatan dengan 10A dengan 5A, 5A akan membentuk protein activator yang akan mengubah protrombin menjadi trombin, trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin, fibrin akan distabilkan oleh faktor 13A, yang mana faktor 13 ini di 13A itu namanya fibrin stabilizing factor, di faktor 13. Dan akan diaktifkan jadi faktor 13A untuk menstabilkan fibrin supaya menjadi cross-link fibrin polimer. Ketika ini akan sudah terjadi fibrinolisis, ketika yang dilisiskan adalah cross-link fibrin polimer, maka D-dimernya akan tinggi. Nah, kemudian kita lihat di sini yang penting itu adalah di sini trombin, ya saya katakan tadi kayak amplified phase. Dia itu akan tadi di sini dibilang initiation. Nah, amplified phase ini saya terangkan sekarang. Amplified phase ini trombin ini akan mengaktifkan lagi perubahan dari 5 menjadi 5A dan 8 menjadi 8A. Jadi dia kayak memperbesar proses terjadinya pembentukan yang selanjutnya untuk pembentukan dirinya sendiri supaya pembentukan cross-link fibrin ini akan makin kuat gitu secara bahasa untuk mudah dimengerti. Dan jadi cross-link fibrinnya seperti makin kuat gitu. Nah, yang tadi propagasi phase ya itu akan terbentuk trombin brush ya yang mengarah dalam pembentukan fibrin clot yang stabil. Nah, nanti di sini terjadi fibrin clot ya, itu namanya propagation phase. Nah, ini juga penamaan dari faktor 1 sampai 13 ya. Di sini tidak ada ditemukan faktor 6. Penting nih ya untuk melihat di sini fibrinogen faktor 1, faktor 2 protrombin, faktor 3 tisu faktor atau tromboplastin, faktor 4 kalsium, faktor 5 proacelerin, faktor 7 proconvertin, faktor 8 antihemofilik faktor A, faktor 9 antihemofilik faktor B, faktor 10 Stuart factor, faktor 11 plasma tromboplastin antecedent, faktor 12 Hegman factor, faktor 13 fibrin stabilizing factor. Ya, jadi kita lihat di sini kalau kekurangan faktor 8 dikatakan sebagai hemofilia. Hemofilia faktor A, ya. Hemofilia A, berarti dia hemofilia A. Kalau kekurangan faktor 9, maka dikatakan sebagai hemofilia B. Jadi seorang persentasinya kebanyakan pasien itu hemofilia A. Jadi karena memang kekurangan faktor 8. Itu hemofilia kita tahu karena adanya insersi pada gen-gen tertentu di dalam asam nukleatnya. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi ya, prothrombin time-nya 10 detik. Kalau normalnya itu 10 sampai 14 atau 12 sampai 16. Jadi memang normal. Kemudian kalau APTT-nya itu sangat panjang, 73. Sementara nomornya 30 sampai 40 atau sampai 45. Nah, jadi kalau ada peningkatan dari APTT, berarti kita melihat bahwa APTT ini itu untuk mengukur integritas faktor intrinsik. Ya. Jadi mengukur integritas faktor-faktor intrinsik ini. Itu diukur oleh adanya APTT. Activated Partial Thromboplastin Time. Di mana APTT ini regen-regen tambahannya itu seperti kaolin sebagai aktivator, fosfolipid, dan kalsium. Tapi kalau prothrombin time ini untuk mengukur integritas faktor koagulasi yang berada dalam jalur ekstrinsik. Integritas ekstrinsik. Nah, kalau ekstrinsiknya normal berarti tidak ada gangguan di sini. Ya, tidak ada gangguan dan gangguannya itu di APTT-nya saja. Jadi berarti di jalur intrinsik. Nah, kalau tadi APTT yang tambah fosfolipid, nah kalau prothrombin time ini kalau kita memeriksanya itu dalam plasma bersitrat itu kita tambahin
dikatakan sebagai tromboplastin dan kalsium. Itu tromboplastin dan kalsium. Nah, untuk jalur bersamanya ini dapat tidak spesifik karena PT dan APTT bisa memeriksa untuk jalur bersama. Nah, dikatakan juga tadi ya, karena cedera ini yang sering ya ketika dia umur 6 tahun ya, dapat disebabkan ya, ini kita sudah buat prognosis awal ya, trombositopenia, defek kuantitatif ya, karena jumlahnya kurang, hitung plateletnya juga menurun, pasti akan membuat lama pendarahannya meningkat, sehingga akan membuat dia memarnya itu sangat sering. Kemudian APTT time-nya lama, jalur intrisinya bermasalah, kan gitu. Faktor-faktor yang dalam jalur intrisinya bermasalah dan pasti tidak normal dalam proses pembentukan penjendaran darah itu. Kemudian bleeding time-nya yang tidak normal dan akan lama ya. Nah, baik, sampai situ yang dapat saya bisa berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan, saya juga mohon maaf secara kesalahan yang saya lakukan dalam bentuk sengaja maupun tidak sengaja. Kalau begitu, teman-teman silakan di-subscribe dan dibagikan. Kemudian ditekan tombol lonceng untuk mendukung membuat menjadi lebih ciamik dalam proses belajar dan mengajar yang kita lakukan. Baik, saya tutup. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih.